Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fajarwati. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi laju reaksi. Mungkin teman-teman sebagian ada yang belum mengetahui apa itu laju reaksi. Oke, sebelum menjelaskan tentang apa itu laju reaksi, di sini saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu tentang ikon apa saja yang digunakan dalam PPT kali ini. Oke, baik. Pada slide pertama di sini saya menggunakan ikon petunjuk untuk menjelaskan petunjuk dari penggunaan ikon yang digunakan dalam PPT kita. Ikon kedua di sini tujuan pembelajaran. Bisa dilihat di sini digunakan untuk menunjukkan slide yang memuat tentang tujuan dari pembelajaran kita. Ikon materi. Di sini ikon ini untuk menunjukkan materi apa saja yang akan dijelaskan pada kesempatan kita kali ini. Ikon evaluasi. Di sini digunakan untuk menunjukkan soal-soal yang nantinya akan dijawab oleh para siswa setelah mempelajari materi kita pada kesempatan ini. Ikon referensi. Di sini untuk menunjukkan referensi apa saja yang kita gunakan dalam PPT ini. Ya, di slide selanjutnya yaitu tentang petunjuk, di mana saat ini akan menjelaskan kembali tentang ikon-ikon yang akan kita gunakan dalam PPT ini. Seperti yang telah saya jelaskan pada awal tadi, di mana semua ikon-ikon akan mengarahkan kita ke halaman yang kita tuju atau kita cari. Ya, di sini saya menggunakan ikon anak panah ke kanan dan ke kiri, di mana anak panah ini nanti akan menunjukkan slide sebelum dan slide sesudahnya. Oke, dalam materi kita tentang laju reaksi di sini tujuannya yaitu agar siswa dapat menjelaskan pengertian dari laju reaksi. Kedua, siswa juga dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi. Langsung saja pada slide materi. Di sini kita dapat lihat ada yang pertama yaitu pengertian dari laju reaksi, dan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari laju reaksi. Laju reaksi menyatakan laju perubahan konsentrasi reaksi atau zat hasil reaksi tiap satuan waktu, di mana rumusnya yaitu V sama dengan delta konsentrasi M per T. Satuan jumlah zat bermacam-macam, misalnya gram, mol, atau konsentrasi. Sedangkan satuan waktu digunakan detik, menit, jam, hari, ataupun tahun. Dalam reaksi kimia, banyak digunakan zat kimia yang berupa larutan atau berupa gas dalam keadaan tertutup. Sehingga dalam laju reaksi digunakan satuan konsentrasi. Pada awal reaksi, reaktan ada dalam keadaan maksimum, sedangkan produk ada dalam keadaan minimal. Setelah reaksi berlangsung, maka produk akan mulai terbentuk. Semakin lama produk akan semakin banyak terbentuk, sedangkan reaktan semakin lama semakin berkurang. Jadi, laju reaksi merupakan berkurangnya jumlah reaktan atau bertambahnya jumlah produk, sedangkan kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi molar zat-zat yang bereaksi pada selang waktu tertentu. Baik, materi kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Teman-teman tahu tidak apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya laju reaksi? Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Pada umumnya, reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi reaksi diperbesar. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibandingkan zat yang konsentrasinya lebih rendah. Partikel yang susunannya lebih rapat akan lebih sering bertumbukan dibanding dengan partikel yang susunannya renggang, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi makin besar. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu gambar pelarutan logam
magnesium dalam pelarut HCl yang memiliki konsentrasi berbeda-beda. Oke, magnesium adalah logam alkali tanah golongan 2A yang bila direaksikan dengan asam seperti asam klorida akan menghasilkan senyawa garam. Pembentukan garam ini akan melepaskan ion hidrogen dari senyawa asam dan membentuk gas hidrogen. Reaksi yang terjadi menghasilkan garam magnesium klorida atau MgCl2 dan gas hidrogen atau H2. Dengan reaksi kimianya, Mg ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Karena hidrogen berbentuk gas, maka hidrogen ini akan keluar dalam bentuk gelembung dari larutan asam klorida menuju ke permukaan. Karena reaksi ini adalah reaksi eksoterm, maka reaksi ini akan menghasilkan panas. Kesimpulannya, bahwa jika molaritas HCl dinaikkan pada panjang pita logam magnesium yang sama, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Faktor kedua yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Salah satu syarat agar reaksi dapat berlangsung adalah zat-zat bereaksi harus bercampur atau bersentuhan. Pada campuran bereaksi yang heterogen, reaksinya hanya terjadi pada bidang batas campuran. Bidang batas campuran inilah yang dimaksud dengan bidang sentuh. Dengan memperbesar luas bidang sentuh, reaksi akan berlangsung lebih cepat. Jadi, pengertian dari luas permukaan adalah luas bidang sentuh tempat terjadinya reaksi antara dua reaktan. Luas permukaan berbanding lurus dengan laju reaksi. Semakin luas permukaan bidang sentuh, semakin besar laju reaksi. Pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa gula pasir jadi lebih cepat larut dalam air dibandingkan gula batu. Mengapa? Karena luas permukaan atau bidang sentuh gula pasir lebih besar daripada gula batu. Faktor ketiga yang mempengaruhi laju reaksi yaitu suhu. Suhu sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Laju reaksi dapat juga dipercepat atau diperlambat dengan mengubah suhunya. Jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan berjalan semakin cepat. Begitupun sebaliknya. Jika suhunya rendah, maka reaksi yang akan terjadi lambat. Ketika suhu dinaikkan, maka partikel reaktan akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetiknya lebih besar. Energi kinetik yang besar akan mempercepat terjadinya tumbukan. Oke, faktor lain yang mempengaruhi laju reaksi yaitu katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal atau perubahan secara permanen. Fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasi, sehingga jika dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi. Katalis memberikan harga energi aktivasi yang lebih rendah dengan cara mengubah mekanisme reaksi. Jenis-jenis katalis di sini saya menggunakan dua jenis katalis, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang dapat bercampur secara homogen dengan zat bereaksi karena mempunyai wujud zat yang sama. Sedangkan katalis heterogen, dia adalah katalis yang tidak dapat bercampur secara homogen dengan bereaksi karena wujudnya yang berbeda. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini pada gambar grafik berikut, di mana energi aktivasi dia lebih meningkat tanpa adanya katalis
Dan dengan menggunakan katalis, energi aktivasinya rendah karena dipengaruhi oleh katalis. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Sekarang kita masuk di evaluasi. Nomor 1, laju reaksi A ditambah B menghasilkan AB dapat dinyatakan sebagai jawaban yang benar adalah, coba kita lihat di sini, yaitu ya, C. Penambahan konsentrasi A, B tiap satuan waktu. Oke, lanjut ke nomor 2. Sini, katalis alami yang digunakan dalam pembuatan asam sulfat adalah jawaban yang benar. Ya, kita lihat. Ya, B. V2O5. Lanjut. Nomor berikutnya. Suatu katalis mempercepat reaksi dengan cara meningkatkan titik-titik. Ya, kita lihat jawaban yang benar adalah E. Oke. Jumlah molekul yang memiliki energi di atas energi aktivasi. Ya, lanjut ke nomor 4. Energi aktivasi suatu reaksi dapat diperkecil dengan cara titik-titik. Ya, kita bisa lihat jawabannya yang benar, yaitu D. Menambah katalis. Oke. Kita masuk ke nomor berikutnya. Kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi karena titik-titik. Ya, kita lihat jawaban yang benar. A. Energi kinetik partikel-partikel yang bereaksi semakin tinggi. Ya, setelah menjawab evaluasi, untuk referensi yang saya gunakan di sini yaitu teman-teman bisa lihat dari Sudarmo Unggul 2013 Kimia untuk SMA MA kelas 11 dan Subhan 2013 Kimia Dasar 2. Mungkin teman-teman bisa menggunakan referensi lain untuk lebih memahami tentang laju reaksi dan menambah pemahaman teman-teman tentang materi-materi apa saja yang ingin teman-teman cari. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.